الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santriwan santriwati semuanya harap tenang, tidak ada berisik. Jangan nunggu ustadznya marah, jangan nunggu mau ditarik sampai mau nangis baru diem. Itu siapa itu? Perhatikan, setiap hari saya sampaikan, setiap pertemuan, ketika ada pengarahan dari seorang ustadz, seorang guru, semuanya tertib, dengarkan. Yang ngantuk bangun dulu, setelah seger tidur lagi. Yang bercanda pasti akan dihukum, karena itu namanya sudah tidak punya sopan santun. Kalau mau bercanda jangan di depan ustadz, jangan di depan guru, di lapangan silakan. Di sini semuanya tertib. Fahimtum? Apakah kalian mengerti? Mengerti ya? Oke, ya. Jangan nunggu saya marah. Saya kalau marah ini bisa jalan nih. Ya. Dah. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai najis. Najis ada 3 macam. Apa? Hah? Siapa? Ini Satria, Ustaz. Satria. Nih, Ustaz. Perhatikan. Najis ada 3 macam. Kalian walaupun sudah paham tetap dengarkan, karena ada di antara kalian yang masih baru, yang bisa saja belum paham. Yang paham biar tambah paham. Najis ada 3 macam. Satu namanya najis mughalladzah, artinya najis berat. Yang dua namanya najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Yang tiga namanya najis mutawassithah, artinya pertengahan, tidak berat, tidak ringan. Ya. Apa najis berat? Najis berat itu adalah najisnya anjing dan babi. Harus sampaikan karena ini hukum. Ya, tidak boleh malu menyamakan itu anjing, biar tahu apa itu yang dimaksud dengan najis mughalladzah. Najis mughalladzah ialah najisnya anjing atau babi atau anak dari keduanya. Jadi babi silang dinikahkan sama anjing, dikawinkan, bukan pernikahan nih, dikawinkan lalu punya anak, itu namanya najis mughalladzah ya. Termasuk juga, perhatikan, andai kata anjing itu dikawinkan dengan kambing misalnya, dikawinkan dengan kambing ya, anaknya tuh ikutin najis, menjadi najis mughalladzah, paham ya? Jadi ngikutin kepada yang paling berat, paling najisnya. Andai kata nanti ada orang menyilangkan anjing dikawinkan dengan kambing misalnya, anaknya menjadi najis ya. Itu satu najis mughalladzah. Yang kedua najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Apa itu? Najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali hanya minum susu. Jadi hanya minum susu ibu. Nah, kalau dia sudah minum yang lain, minum makan promina atau minum apalah, minuman-minuman yang lain, dan itu sudah menjadi kekuatan, minumannya itu menjadi kekuatan, nah itu namanya bukan najis mukhaffafah. Tapi kalau hanya sekedar bukan untuk kekuatan, apa contohnya? Kadang-kadang kalau bayi lahir, kalau di kampung itu dikasih apa tuh mulutnya? Madu ya. Nah,
Seperti itu bibirnya. Kalau itu enggak masalah. Artinya tetap itu masuk pada kategori najis mukhaffafah. Najisnya bayi laki-laki, ulang lagi, najisnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia tidak makan kecuali hanya susu. Apa artinya mukhaffafah? Ringan. Ini berisik belakang. Saya kalau berisik kurang fokus. Ya. Nanti ada pertanyaannya nanti insyaallah. Yang ketiga najis mutawassithah. Apa mutawassithah? Najis pertengahan. Dia tidak berat juga tidak ringan. Di tengah-tengah ya, pertengahan. Nah, bagaimana cara mensucikan? Ana saleh. Ayo sini semua fokus sama saya. Biarkan belakang berisik. Kita di sini fokus. Jangan nunggu sampai saya marah. Ini siapa ini? Kamu sini tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Duduk aja. Kamu agak maju. Biar kelihatan saya agak maju. Udah. Bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah? Cara mensucikan najis mughalladhah ialah dengan cara dibasuh 7 kali basuhan. Salah satu yang 7 dicampur dengan tanah. Jadi najis mughalladhah itu najis berat. Najisnya anjing, misalnya air liurnya atau darahnya, itu namanya, atau kencingnya, itu najis mughalladhah ya. Bagaimana cara mensucikan? Cara mensucikan ialah dibasuh 7 kali. 7 kali itu hitungnya itu setelah hilang bendanya. Jadi misalnya ada orang kena liurnya anjing. Ada liur anjing di tangannya misalnya nih. Gimana cara mensucikan? Cara mensucikan liurnya itu dihilangkan dulu. Disiram dulu, dihilangkan. Setelah hilang liurnya itu, baru setelah itu dihitung, disiram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, salah satu 7 itu dicampur dengan tanah. Entah siraman yang kedua atau yang ketiga atau yang pertama. Nah, gimana cara mencampurin tanah? Ya ambil tanah lalu ambil tanah dicampur dengan air, ya air yang suci, tanah yang juga suci, diaduk sudah bercampur ya. Nah, lalu itu disiramkan. Jadi misalnya contoh nih, tangannya kena air liur anjing, lalu dibuang dulu, dibuang. Setelah itu disiram 7 kali. Misalnya pertama siram pakai air biasa 1, 2, yang ketiga pakai tadi yang diaduk dengan tanah itu 4, lalu yang lain 5, 6 sampai itu 7. Paham ya? Atau yang paling gampang misalnya ada di tempat yang luas, misalnya di sungai ini. Nah, sungai yang tergenang atau air tergenang yang airnya lebih dari 2 kolah. Katakanlah danau lah misalnya ya, danau. Nah, di situ kan banyak airnya nih. Gimana caranya? Yang paling gampang, airnya tuh dipodokin, dicampur dengan tanahnya. Kan ada tanah bawahnya tuh, lumpur tuh. Aduk dulu sampai bercampur dengan tanah. Nah, setelah itu tinggal dijalankan tangannya nih 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah selesai. Tapi hitungan 7 itu dihitung setelah bendanya hilang. Paham ya? Kaintum? Mbak ulangi lagi. Bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah? Bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah? Maju ke depan. Farid, kamu juga. Sini. Kamu juga. Siapa tuh? Maju ke depan. Cepat, jangan nunggu saya tarik. Oh, kalau saya tarik sakit kamu. Di depan. Kamu sembunyi dari saya. Ini dari tadi gak mau dengerin lah sampai saya kesini. Perhatikan semuanya. Udah diam belakang. Perhatikan, jangan nunggu saya marah. Saya kalau mukul kamu sakit tangan saya nih.
Siapa makin mukul saya? Alvin, siapa itu? Tangan kaki siapa itu? Lihat sini semua. Jadi ulangi lagi, bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah? Dibasuh 7 kali. Salah satu yang 7 itu dicampur dengan tanah. Salah satunya ya, tidak harus semuanya dicampur dengan tanah. Nah, hitungan 7 kali itu dihitung setelah hilang benda najisnya itu. Jadi misalnya karena air liurnya anjing, airnya dibuang dulu, airnya anjing dibuang dulu. Setelah hilang semua baru dibasuh 7 kali. Salah satu yang 7 dihitung, salah satu yang 7 dicampur dengan tanah. Atau kalau enggak, tadi itu tidak di danau, airnya dibudekin dulu, dibudekin sampai campur dengan tanah. Nah, setelah itu dijalankan sebanyak 7 kali. Ya, itu yang pertama, najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan ini cara mensucikan ialah cukup dengan dipercikan air. Tidak harus mengalir. Air dipercikan, yang penting lebih banyak airnya daripada najisnya ya. Ini ngapain nih dari tadi? Najis mukhaffafah itu bangunin, yang tidur. Bangun, berdiri. Kamu juga berdiri. Nah, berdiri dulu. Ntar segar tidur lagi. Dah. Najis mukhaffafah ialah caranya mensucikan cukup dipercikan. Kamu sini. Ini dari tadi ngapain pindah? Sini. Jadi najis mukhaffafah ialah cukup dipercikan dengan yang penting airnya lebih banyak. Sudah selesai ya. Tapi sekarang najis mukhaffafah itu sangat jarang. Kenapa? Karena bayi sekarang ini begitu lahir langsung dikasih apa? Susu formula. Di mana susu itu bukan susu murni, itu ada banyak campurannya itu. Nah, artinya apa? Tidak cukup syarat dikatakan najis mukhaffafah. Karena kalau tadi syaratnya apa? Anak yang bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan tidak makan kecuali hanya air susu ya. Yang ketiga, najis mutawassithah. Apa artinya najis mutawassithah? Dia tidak berat juga tidak ringan. Nah, seperti najis yang ada di masih apa? Yang keluar dari kamu itu ya kencing, ya wadi, ya apa? Madi, wadi, darah, nanah, kotoran. Nah, itu namanya najis mutawassithah ya. Nah, najis mutawassithah ini ada 2 macam. Satu disebut istilahnya najis ainiyah. Apa artinya ainiyah? Ainiyah itu artinya ada bendanya. Jadi kelihatan warnanya, tercium aromanya, Ada rasanya. andai kata dirasa ada rasanya. Itu namanya najis ainiyah. Jadi najis mutawassithah yang masih ada bendanya, entah merah, entah kuning, atau ada baunya, atau ada rasanya, andai kata dirasa, itu namanya najis mutawassithah yang ainiyah. Yang kedua ialah najis mutawassithah yang hukmiyah. Apa hukmiyah? Dia tidak ada sudah rasanya, tidak ada kelihatan warnanya, juga tidak ada baunya. Misalnya apa contohnya? Contohnya ada najis yang sudah dikeringkan. Misalnya apa? Contohnya ada orang pernah katakanlah kencing lah. Najis mutawassithah yang hukmiyah itu ialah dia hukumnya saja yang najis, tapi tidak kelihatan. Sudah tidak ada najisnya, tidak kelihatan, tidak tercium aromanya, dan juga sudah tidak, andai kata dirasa, tidak ada rasanya. Dan najis hukmiyah ini bisa dibikin. Artinya apa? Ada satu metode cara supaya kita mudah untuk mensucikan. Contohnya begini. Sekarang ada lantai, di sini ada lantai nih. Lalu
Katakanlah tai kucing. Kalau kita mau dipel semua kan susah, berat ya. Bagaimana caranya? Caranya jadikan dulu apa itu? Kucing itu jadikan najis hukmiyah dulu. Jadi di mana caranya? Dibuang dulu tai kucingnya, dibuang. Setelah dibuang lalu digosok dengan katakanlah kain, kasih air dikit, digosok, buang lagi. Lalu digosok lagi dengan lap yang kering sampai kering. Lihatin, kalau misalnya agak bau berarti masih bau ya namanya ya. Itu masih belum najis hukmiyah namanya itu. Tambah lagi kasih apa? Air dikit, apa bukan kain sama air, lap basahin. Jadi siapkan apa? Siapkan plastik untuk itu tempatnya itu ya. Skin. Lalu dilap lagi kering. Bisa dikira-kira dicium atau gimana ya? Nah, dicium hanya udah enggak ada baunya, sudah enggak kelihatan warnanya, sudah andai kata dirasa agak mungkin dirasa ya. Tapi bisa dikira-kira ya. Nah, setelah itu namanya najis hukmiyah. Setelah itu najis hukmiyah. Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Cara mensucikan najis hukmiyah ialah cukup dengan dikasih air. Airnya yang penting airnya lebih banyak daripada najis tadi itu. Katakanlah najisnya nih anggap sebulatan tadi asalnya misalnya sebulatan apa ya? Satu bulatan lah misalnya satu. Kalau misalnya di sini gini, contoh di sini misalnya ada apa keramik ya, kan keramik ini. Anggap kalau satu keramik misalnya nih. Tadi mulai satu keramik najisnya itu. Nah, gimana cara mensucikan? Cukup yang penting lebih lebar daripada keramik ini. Jadi ambil air setelah hilang tadi, hilang baunya, rasanya nggak ada, warnanya nggak kelihatan, cukup airnya disiramkan. Gak usah mengalir sudah. Dan air itu sesuci, paham ya? Itu sudah suci. Dan air yang ada di situ sudah suci hukumnya. Andai katakan apa itu nggak masalah, itu sudah suci. Paham tuh? Jadi cara mensucikan najis hukmiyah ialah cukup dengan menuangkan air walaupun tidak mengalir dan air itu lebih banyak daripada komposisi najisnya. Paham ya? Paham tuh? Nah, jadi apa najis hukmiyah? Najis yang tidak kelihatan warnanya, tidak tercium aromanya, juga tidak terasa andai kata mau dirasa. Itu namanya najis mutawassithah yang jenis hukmi. Terus najis mutawassithah ini juga dibagi menjadi 4 ya. Perhatikan. Ada istilahnya najis mutawassithah yang dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Ada yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ada yang dimaafkan di dua-duanya, ada juga yang tidak dimaafkan di dua-duanya. Ini ya, perhatikan. Nanti saya kasih pertanyaan satu persatu ini. Yang pertama, najis yang tidak dimaafkan di dua-duanya. Ya contohnya najis biasa ya. Misalnya tai kucing lah apalah itu kan atau kencing itu tidak dimaafkan di dua-duanya, baik mengena baju atau mengena air. Itu namanya najis tidak dimaafkan di dua-duanya. Yang kedua, najis dimaafkan di dua-duanya. Apa itu? Najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa. Apa contohnya? Contohnya ada lalat main di tai ayam atau tai kucing, tengger ya, bisa terbang ya. Itu kan di kaki lalat kan pasti ada najis ya. Karena jelas kan kita udah jelas tadi ngeliatin dia lagi main-main di atas tai kucing misalnya nih ya. Tapi ketika dilihatin kan nggak mungkin kelihatannya. Tapi kalau mau mungkin pakai mikroskop mungkin kelihatan ya. Tapi secara pandangan mata biasa nggak kelihatan, nggak kan? Ya. Nah, ketika itu lalu dia nempel di air, masuk di air. Ada air, kamu punya air 1 gelas, punya teh 1 gelas. Lalu lalat itu masuk pure gitu ya. Terbang lagi misalnya. Bagaimana hukumnya air itu yang 1 gelas itu? Itu dimaafkan di air namanya. Ketika mengenai air dimaafkan. Kenapa? Karena najis itu tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa. Yang satu lagi di baju. Kamu lagi sholat di depan ada tadi itu lalat yang habis nengger di tai kucing, lalu ke baju kamu. Mungkin baju kurang bersih,
bau, datang lalatnya. Tok gitu ya di baju ya. Bagaimana hukumnya itu? Apakah suci? Dimaafkan, namanya dimaafkan di baju. Jadi tadi dimaafkan di air, walaupun mengenai air dia tidak dinajiskan, dimaafkan karena agak kelihatan oleh mata biasa. Yang kedua tadi dimaafkan di baju karena nggak kelihatan di mata, jadi dia tetap harus sholat, sah sholatnya. Paham tuh? Itu yang kedua. Yang ketiga dimaafkan di air saja, tapi di baju juga dimaafkan. Apa contohnya itu? Itu contohnya adalah darah yang sedikit. Apa? Bukan darah yang sedikit. Dimaafkan itu contohnya bangkainya hewan yang enggak mengalir darahnya. Apa di antara hewan yang enggak mengalir darahnya? Lalat. Lalat itu enggak mengalir darahnya. Andai kata kamu punya ada lalat lalu kamu sobek, tidak akan ada darah mengalir, pasti ya. Yang mengalir darahnya lalat. Enggak ada kan ya? Nah, ketika lalat itu jadi bangkai, itu namanya bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya. Maka ketika bangkai hewan itu mengena dengan air, itu dimaafkan. Paham ya? Ada air 1 gelas punya teh, lalu tiba-tiba ada lalat masuk biru dalam. Akhirnya nggak ada orang renang nggak bisa, hanya mati ya. Mati kan? Nah, setelah mati apa namanya? Bangkai. Bagaimana hukum air itu? Yang kena bangkai tadi? Suci. Kenapa? Karena di situ bangkainya adalah bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Yang penting kamu nggak jijik. Syaratnya nggak jijik. Habis capek dari olahraga, tiba-tiba ada teh, ada lalatnya udah mati. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh diminum? Boleh. Yang penting tidak jijik. Itu namanya dimaafkan di air. Tetapi tidak dimaafkan di baju. Bangkai itu apa contohnya? Kamu lagi sholat, bukan hanya lalat ya, entah semut, itu juga termasuk, gak ada darahnya ya, gak ada darah yang mengalir. Lalat mati jadi bangkai, kamu masukkan dalam saku, masukin di saku, lalu kamu sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana? Tidak sah. Kenapa? Karena di bajunya ada bangkai, ada najis yang tidak dimaafkan di baju. Apa itu? Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya bisa semut. Jadi semut itu kalau kamu lagi sholat, lagi jalan, biarkan saja. Jangan sampai mati. Kalau kamu malah apa tuh? Matiin misalnya nih. Jadi bangkai jadinya kalau mati. Kalau masih kamu tetap sholat, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Itu namanya najis yang tidak dimaafkan di baju. Paham ya? Paham semuanya ya? Dan yang terakhir, yang keempat, dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di air. Apa itu? Yaitu darah yang sedikit. Contohnya ada darah sedikit, kamu sholat, tiba-tiba setelah sholat misalnya ketahuan ada darah sedikit, entah darahnya luka atau darahnya apa ya, darah sedikit di bajunya. Bagaimana hukum sholatnya? Bagaimana? Sah. Kenapa sah? Karena najis itu dimaafkan di baju. Kan hanya sedikit ya, entah darah nyamuk di bajunya itu. Jadi nggak usah lagi sholat lagi, tetap selesai sudah sholatnya itu ya. Paham ya? Tetapi tidak dimaafkan di air. Misalnya ada darah sedikit tadi itu mengenai 1 gelas, punya air 1 gelas, lalu kena darah tadi itu. Bagaimana hukum airnya? Nah, najis. Kenapa najis? Namanya tidak dimaafkan di air. Ini kok kayaknya bingung nih. Bingung enggak? Santri juga bingung, santri insyaallah. Kan santri sering diulang-ulang. Oke, ulangi lagi dari awal ya. Jadi najis mutawassit dibagi 4. Yang pertama, tidak dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di apa itu ya, najis yang biasa, yang banyak itu, entah kotoran, entah kencing dan sebagainya. Yang kedua, dimaafkan di baju. Maksudnya begini, dimaafkan di baju itu artinya andai kata bajunya itu ada itu dimaafkan, tetap sah sholatnya, itu maksudnya ya. Dimaafkan di baju dan juga dimaafkan dia apa itu? Najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa.
Apa contohnya tadi? Lalat yang masuk ke main-main di tembel ayam, habis itu nengger di baju, maka itu dimaafkan. Atau habis itu nengger di teh yang satu gelas, itu juga dimaafkan. Itu namanya dimaafkan di baju dan di air. Yang ketiga, dimaafkan di air, tidak dimaafkan di apa itu? Bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya. Ada lalat mati atau semut mati, ada di dalam gelasnya ada airnya sedikit, gak sampai 2 kola, maka itu dimaafkan. Yang penting tidak jijik, boleh diminum. Tapi kalau dibawa sholat, dibawa baju untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak dimaafkan di baju. Yang keempat, dimaafkan di baju, tidak dimaafkan di air. Apa contohnya? Darah yang sedikit. Kalau ada sholat, kamu bajunya ada darah sedikit, itu tetap sah sholatnya. Kenapa? Dimaafkan. Tapi kalau kena air 1 gelas misalnya, darah itu, maka hukumnya namanya tidak dimaafkan di air. Paham tum? Paham ya sana yang pinggir-pinggir itu? Oh, sudah jam 8. Dah. Semoga kita hari ini kita sekarang bulan Maulid ya, perbanyak baca sholawat. Beri siapa yakin?